Lo udah baca berita kan? Senin kemarin pesawat Hercules dari TNI AU yang mengambil alat pelindung bagi petugas kesehatan tuh udah mendarat di Indonesia. APD itu akan didistribusikan ke rumah sakit yang menangani wabah corona. Lo tahu juga kan, COVID-19 menyerang seluruh dunia. Jadi ada ratusan negara yang juga memburu APD itu. Kita beruntung mendapatkannya dari Cina. Sementara negara-negara maju, petugas medisnya juga ngerasain problem yang sama. Mereka kekurangan APD. Nggak ada negara yang siap 100% menghadapi wabah yang mendadak seperti ini. Semuanya sekarang bekerja dalam suasana kritis. Jadi kalau ada yang nyinyirin pemerintah nggak siap sekarang, emang ada pemerintah yang siap menghadapi semua ini? Enggak, semuanya kelabakan. Semuanya bekerja dalam tekanan dan stres. Informasi juga, pemerintah juga udah mendatangkan alat rapid test. Rapid test itu alat tes cepat untuk pasien apakah dia positif atau negatif. Jumlahnya mungkin sampai 2 juta. Setelah rapid test ini diterapin ke masyarakat, pasti jumlah pasien meningkat drastis. Makanya sekarang juga disiapkan rumah sakit khusus. Di Pulau Galang misalnya, di Batam, juga dibangun rumah sakit isolasi khusus buat pasien COVID-19. Ada 2 obat yang diyakini efektif untuk melawan virus COVID-19. Pemerintah sudah mendatangkan. Ada kloroquine dan ada Avigan. Kloroquine ini obat malaria, sementara Avigan itu obat buatan Jepang. Memang saat ini belum ada obat corona yang secara khusus. Tapi kedua obat ini pernah dicobakan di pasien-pasien di negara lain dan hasilnya positif dan kita mau mencobakan. Gue mau bilang gini, semua upaya nih udah dilakukan menghadapi wabah ini. Yang namanya wabah adalah kondisi krisis. Butuh semua pihak terlibat. Kita nih sebagai masyarakat juga harus mensupport pemerintah. Caranya ya dengan kita berdiam diri di rumah dan menjaga kesehatan dan lain-lain. Biarkan pemerintah bekerja, kitanya jangan rewel. Tapi dampak wabah ini nggak akan berhenti sampai di sini aja. Katakanlah kita berhasil melawan COVID-19. Setelah itu ada yang harus kita hadapi. Tantangan yang juga sama beratnya. Tantangan ekonomi. Iya, seluruh dunia babak belur ekonominya. Kesejahteraan terjadi apabila ada interaksi orang dengan orang lain. Ada transaksi, ada pasar. Gegara wabah ini, interaksi itu dibatasi. Orang nggak bisa ketemu dengan orang lain. Negara-negara menutup pintu. Ya ambrol perekonomian. Kita lihat misalnya, ketika social distancing diterapkan, para pekerja informal yang biasanya kena imbas duluan. Lo tahu kan driver ojol, penumpangnya berkurang. Tukang cilok siapa yang mau beli? Tukang parkir di harian yang biasa parkir, mobil yang diparkirin berkurang. Perusahaan jasa, siapa yang mau datang? Restoran dan lain lagi, pendapatan mereka menurun drastis. Apalagi sektor pariwisata. Bali sepi sekarang. Jasa angkutan orang, pesawat pasti babak belur semuanya. Perusahaan manufaktur juga kena imbas. Kenapa? Pasokannya seret, bahan bakunya seret, sementara bahan baku didatangkan dari Cina biasanya. Nah, Cinanya juga bermasalah, kita pasti kena masalah. Industri jadi macet, terus pertumbuhan ekonomi kita terganggu. Terus apa yang mungkin terjadi ini? Mudah-mudahan sih nggak terjadi, tapi PHK mungkin saja. Akibatnya kemiskinan meningkat. Tapi ingat, ini bukan cuma di Indonesia. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Alhamdulillah sih, pemerintah udah nyiapin program BLT misalnya, bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Ada 89 juta warga yang akan disasar program ini. Mereka dapat bantuan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan kita atau OJK juga udah menghimbau kepada leasing dan perbankan untuk meringankan beban nasabah yang minjem. Cicilannya bisa ditunda, di-reschedule atau apalah namanya. Sambil menangani wabah ini, di satu sisi, gue rasa pemerintah harus juga mulai pasang ancang-ancang
untuk persoalan ekonomi yang kena imbas. Iya, tadi itu sudah ada program-program stimulannya, tetapi perlu jauh lebih serius. Jadi kita harus menjalankan ekonomi, menurut gua ke depan, dengan pola yang tidak bisa lagi dengan cara yang lama. Kenapa? Karena kita butuh percepatan. Kita butuh percepatan untuk bangkit dari keterpurukan. Mana mungkin misalnya kita menjalankan dengan pola-pola yang lama untuk hasil yang jauh lebih maksimal. Problemnya, selama ini kita nih udah dipenjara dengan rejim perizinan yang lama dan ribet. Itu problem ekonomi kita. Bayangin, untuk memulai satu usaha baru, kita harus membuat PT dengan biaya dan ketentuan yang gak mudah. Itu usahanya belum jalan. Belum dapat duit, baru bikin lembaganya aja udah ribet. Sementara tumpang tindih izin aturan terus menghantui para pengusaha dan ekonomi kita. Kita kadang-kadang butuh sekian tanda tangan yang nggak masuk akal untuk satu surat izin. Kadang di pemerintah pusatnya lancar, pemerintah daerahnya ngehe. Izin dijadikan alat buat memeras pengusaha. Gampangnya gini, iya kondisi sekarang menguras energi. Saat prahara nanti sudah berlalu, kita harus hidup normal lagi. Kerja lagi seperti biasa, nabung lagi, punya duit lagi. Tetapi persoalannya, kemarin kita habis-habisan tuh. Habis-habisan ekonomi kita. Karena tergencet corona. Nah, ke depan kualitas kerja kita harus lebih maksimal. Begitupun dengan Indonesia sebagai negara. Tentu saja setelah corona ini, restoran harus bisa beroperasi lagi. Orang makan lagi di sana. Usaha-usaha harus bisa jalan lagi. Pekerja yang sempat dirumahkan kemarin karena sepi order, harus bisa mendapat pekerjaan lagi. Artinya, orang bisa bikin usaha lagi. Terus kalau izin usahanya masih kayak kemarin, ya bakalan ampun. Boro-boro bisa mempercepat recovery. Mengantisipasi dampak corona yang meluluhlantakkan ekonomi kita ini butuh percepatan dan terobosan. Dunia usaha, menurut gua, harus diberi kemudahan izin agar mereka bisa bergerak lagi. Agar tenaga kerja bisa terserap lagi lebih banyak. Semakin mudah izinnya, semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Dan semakin sedikit pengangguran. Itu yang mesti kita pikirkan ke depan. Sekarang kita masih menghadapi suasana krisis akibat virus, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Setelah ini apa? Itu yang penting. Gue sih cuma ngajak mikir. Kesimpulannya terserah lu. Makasih.